Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Gitu. Maka lagi jogging dengerin Quran, lagi masak dengerin Quran, di mobil dengerin Quran, cari kori-kori atau pembaca Quran yang bagus-bagus yang membuat Anda senang gitu loh. Banyak sekarang tuh. Sehingga nanti apa? Al-Quran tadi yang menjadi sahabat kita sekalian. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Lihat air, lihat air gitu kan, kita lihatnya lihat Allah di situ. Lihat bunga, lihat pohon. Contoh kita lihat pohon. Coba sebutkan ayat pohon. Kalimat pohon dalam Al-Quran. Lewat. Coba sebutkan sate Padang paling enak di Pekanbaru. Tahu dia. Ada ayatnya, surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Terusan. Bapak kayak mau jawab gitu? Asluha sabitu wa faru'a bis sama. Allah membuat perumpamaan ya, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kata Allah seperti apa? Seperti pohon yang baik. Pohon itu akarnya nuncep ke dalam bumi, batangnya, daunnya, buahnya semua berbuah dengan izin Rabb-nya sesuai dengan musimnya. Itulah. Seperti itu. Ya maka saya katakan tadi, mulailah kita ya sehat tadi dengan sehatnya kolbu. Baik, kita kembali ke tadi. Kembali ke tadi saya mana tadi terakhir? Sebelum bagi-bagi Quran tadi? Nah? Apa? Oh jam, lupa saya. Akhirnya jam itu saya kasih Bu, Pak, ke Bapak tadi. Saya kasih tag, saya kasih. Nothing tulus lah, kenapa juga? Kalau Anda mau sehat, jangan ada keterikatan sama dunia dalam hati. Itu kata kuncinya. Jangan ada keterikatan sama dunia. Sebagaimana kita memasukkan uang Rp2.000 ke dalam kencelengan masjid, kencelengan apa? Maka uang 100.000, uang 200.000, uang 1 juta, uang 5 juta, 10 juta, berapapun uangnya sama ringannya dengan ini. Nggak ada bedanya. Baru kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Gitu. Jadi kencelengan tuh ketika lewat, jangan lagi masukkan 2.000. Udah 2.000 tutup tangan lagi, ngapain? Biaya operasional malaikat mahal sekarang, nggak cukup 2.000. 2.000 minta rezeki, jodoh, harta, banyak betul minta. 2.000 udah cukup. Padahal dia mampu ya. Itu loh, jangan pelit sama Allah. Ya. Termasuk juga tadi sedekah buat diri sendiri. Maka mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang Anda pengen beli, langsung minta sama Allah. Itu pesannya sebenarnya. Jangan takut gitu kan. Ini kacang almond saja takut. Pistachio harganya 550.000. Kalau Anda pengen beli, minta sama Allah. Tinggal adahkan ya. Buka, angkat tangan Anda ngomong, ya Allah saya ingin makan pistachio. Biar bersedekah yang baik ke badan saya. Allah akan kasih. Tenang aja. Gitu ya. Jadi dalam kamus kita, gak ada lagi kata mahal. Siap? Kok sedih gitu sih? Tinggal minta kan, doa kan? Allah akan kasih sekalian. Baik. Jadi mulai sekarang mari kita niatkan hidup sehat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, ngapain juga. Ya, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan bahwa sekarang lagi-lagi dia butuh apa? Dia butuh fisik yang kuat gitu loh. Makanya kalau mungkin bapak-bapak di sini kan di PLN itu kan ada gardu-gardunya, ada kabel-kabelnya saya nggak paham lah. Itu kan perlu perawatan, perlu dilihat, perlu diservis kayak motor, kayak mobil lah gitu kan. Manusia juga sama. Ada 30 hari, ada 6 hari, ada 2 hari, ada 3 hari sebulan. Puasa-puasa itu kan itulah bentuk bentuk perbaikan atau servisnya badan kita yang Allah ciptakan, Allah buat katakanlah syariat itu untuk membuat kita sehat, gitu loh.
Jadi kalau kita pakai itu Bapak sekalian, maka sebenarnya umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Harusnya. Tapi tadi saya katakan, saya tanya tadi misalkan tadi nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kita tahu nasi goreng nggak sehat. Kenapa dimakan? Karena enak. Ya kan? Kalau terus menerus enak yang menjadi alasannya kita, maka berarti kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Udah tahu nggak sehat masih dimakan. Terus nanti para penjual nasi goreng gimana kalau kita nggak makan nasi goreng? Tenang, dia akan berubah jualannya. Menunya akan berubah. Dia akan jualan buah, jualan sayur, jualan apa gitu kan. Termasuk abang-abang yang jual gorengan. Pernah suatu hari kajian di mana di Batam gitu kan kalau nggak salah, ada bapak-bapak tanya, "Dok, maaf setelah saya dengar kajian dokter, dia ngaku dia penjual gorengan." Terus saya jadi berpikir jualan gorengan, kata dia begitu. Saya salut sama orang kayak begini. Kenapa? Dia mau berubah. Ya. Terus saya bilang, ya kalau Bapak ini jadi mata pencarian Bapak utama jangan langsung stop. Tapi coba pelajarin apa kira-kira yang bisa Bapak jual, niatkan untuk memenuhi hajat kaum muslimin atau orang lain, menjual makanan atau produk sehat. Kan banyak sebenarnya. Tidak mesti jualan kayak begituan. Kalau kita nggak makan lagi kan mereka juga nggak jual, mau jual gimana? Akhirnya mereka jual ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, kan gitu kan? Gimana sekarang kita mau sehat di mana-mana makanan nggak sehat? Yang versi Indonesianya makanan-makanan tinggi kalori, tinggi minyak. Yang versi baratnya makanan-makanan fast food. Gitu loh. Hati-hati dengan fast food, terutama daging-daging olahannya. Ya, dan tepung-tepungnya. Laki-laki itu Bapak sekalian, kalau sudah payudaranya membesar yang kita di dalam medis nama ginekomastia, itu biasanya dalam makanan dia banyak mengandung hormon terutama hormon perempuan. Hati-hati. Kalau laki-laki sudah payudaranya seperti perempuan, itu sudah terlalu banyak makanan yang dia asup yang mengandung hormon-hormon tadi. Jangan dipegang pula tuan. Hai kau ini. La ilaha illallah. Tolonglah. Nanti saja lihat depan kaca. Sekarang analisa, dengerin dulu. Ya gitu ya. Dan tidak hanya itu Bapak sekalian. Makanan-makanan yang tinggi santan, tinggi gula, tinggi segala macam yang tinggi-tinggi yang miskin nutrisi itu juga menyebabkan itu. Sebenarnya ada kalau ada slide-nya saya rampilin tuh. Makanannya jenisnya apa? Yang sering kita makan tiap hari. Hati-hati bukan hati-hati. Nama makanannya apa? Ya nasi Padang. Nasi Padang nggak salah, nggak keliru. Orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang, betul? Nggak salah mereka. Coba lihat orang-orang Padang zaman dulu, badannya kayak apa? Kekar-kekar. Kenapa kekar-kekar? Bukan, karena habis mereka makan, mereka beladang, becangkul, betani, naik sepeda, jalan segala macam. Kita naik motor, bawa handphone. Akhirnya apa? Kalori in sama kalori outnya, kalori masuk sama kalori keluar gak berimbang. Banyakkan kalori masuk. Gitu loh, sehingga apa? Membesar semua. Perut besar, pinggang besar, badan yang dulunya persegi muka yang dulunya persegi sekarang bak rembulan. Percayalah Bapak sekalian, kalau Anda mulai kurangi tadi, berarti kita nggak boleh makan bukan nggak boleh. Silakan aja, saya juga nggak mau Pak. Siapa saya mempatwakan nggak boleh? Silakan aja. Anda mau makan sehat silakan, nggak makan sehat silakan, kan urusan masing-masing. Toh kita akan bertanggung jawab. Sudah ngerti nggak sehat terus menerus dimakan namanya zolim kalau saya sih. Ya kan? Falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma'asabba. Perhatikan dimakan. Kalau kita belum makan kayak ketika dihadapkan makanan, kita pikir dulu baik-baik. Ini makanan yang saya makan ini bikin sehat badan kita atau tidak? Kalau tetap mau makan nasi Padang, boleh makan nasi Padang silakan. Tapi Anda juga harus imbangi dengan sayur dan buahnya. Dok saya makan sayur apa? Nah, sayur nangka sama juga ada gula, ada santannya juga. Bukan itu yang saya maksud. Gak ada perubahan gitu loh. Sayurnya sayur-sayur mentah gitu kan. Makanya nanti malam insya Allah kebetulan kita nanti disupport sama green smoothies itu insya Allah nanti saya coba tunjukin cara bikin makanan yang bikin perut kita itu kalau bisa ngirim WhatsApp, dikirim WhatsApp terima kasih gitu. Kalau dia bisa. Gitu. Nanti malam di Masjid Al-Amin.
Tapi kalau ada sudah datang sini, nggak usah datang sana, itu rame banget. Penuh. Ya. Dengar live-nya aja. Nanti ada live insya Allah. Ya. Karena kalian waktunya nggak cukupnya, kita nggak usah banyak-banyak demo. Ya, tapi saya jelaskan tentang subhanallah. Cara mengubahnya apa tadi? Yang beberapa hal tadi coba dikurangi dulu. Ya, sekarang saya mau minta komitmen Anda. Bapak Ibu, udah mulai siap nggak hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah kan. Niatkan karena Allah. Jangan karena Jalul Akbar. Mentang-mentang Jalul Akbar ada, makan buah sayur. Jalul Akbar nggak ada, kembali ke habitat lama. Kadang-kadang kalau orang lihat saya gitu kan, pernah satu hari ada kajian di JCC gitu kan, saya jadi pembicara juga. Tiba-tiba ada seorang artis lewat, dia bawa nasi goreng, tutup gitu sama dia. Kenapa harus malu, saya katakan. Toh saya juga bukan siapa-siapa, Anda mau makan kayak begitu silakan, nggak makan silakan loh. Nggak ada maksain karena kita bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya saya juga sama, ya, karena judulnya saya ngajakin orang hidup sehat, nggak mungkin juga saya nyampah tiap hari. Ngapain? Kaburomatan indallah. Repot urusannya saya. Tanggung jawab sama Allah gitu kan. Maka nanti identitas kita akan ditunjukkan dari apa yang orang kasih ke kita. Nah suatu hari ada 3 orang, ini saya sedikit. 3 orang tuh, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah orang pertama itu subhanallah dikasih jus. Jus apa? Jus yang ada gula-gulanya gitulah, ada cendol atau jelinya gitu. Orang pertama, orang kedua juga dikasih itu. Nah orang ketiga dikasih air putih. Pesannya apa? Jadi orang ketiga itu saya sebenarnya. Ceritanya begitu. Maksudnya gimana? Karena si Fulan yang ngasih minuman tadi tahu kalau si Zaidul gak bakal mau dikasih yang begituan. Akhirnya dikasih air putih. Jadi kalau ada teman kita masih suka ngasih kita makanan-makanan gak sehat, ngajak kita makan yang gak sehat, maka kita belum punya identitas sehat di depan dia. Itu pesannya. Paham ya? Jadi nanti lama-lama akhirnya apa? Akhirnya orang bingung mau ngajakin kita makan di mana. Tadi pas di Dumai itu panitia kan bingung, bukan bingung sih. Dok, kami jadi bingung mau ngajakin dokter makan apalah. Saya bilang ngapain juga, saya mah lebih senang nggak makan. Iya lebih senang nggak makan. Kemarin waktu di Medan, tanggal 12 saya sampai Medan, itu terakhir saya makan jam 11. Tapi ini buat saya, jangan dicontoh ya. Saya makan itu terakhir tanggal 11 jam 9 malam. Terakhir, bukan terakhir makan. Kemudian baru saya makan lagi tanggal 12 jam 7 malam. Berapa jam itu? Hampir 24 jam kan? Bagaimana ceritanya itu bisa saya lakukan? Karena saya ngerti konsepnya Pak Bu. Mau diceritain? Wow, iya. Tapi nanti sehat semua gimana? Gak apa-apa. Gak laku rumah sakit, ya tenang aja. Nanti dokter, Anda datang dokter. Kalau sekarang kan datang ke dokter khusus kalau sakit doang. Nanti Anda datang ke dokter tanya, dokter apa makanan sehat buat jantung? Pertanyaannya udah berubah. Ya kan? Tenang aja, tidak akan berkurang rezekinya dokter. Jangan khawatir. Karena kata Rasul SAW, rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana maut mengejarnya. Tenang aja. Kalau semua orang sehat nanti dokter nggak ada kerjaan, tenang. Tetap ada rezekinya nanti insya Allah. Ya. Tadi mau cerita apa? Oh iya, tadi itu ini ilmu mahalin. Kalau ini ilmu yang Anda praktekkan, Anda nggak perlu banyak ikut program diet. Nah gini ceritanya, saya ilustrasikan gini ya. Jadi gini, ini gula, ya gula ini kalau nggak dipakai dia akan diubah tubuh menjadi namanya glikogen. Ilustrasinya gitulah, glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai juga atau berlebihan banget di tubuh, maka dia akan disimpan menjadi lemak. Ilustrasinya begitu. Jadi gula, glikogen, lemak. Maka ujung-ujungnya semua gula-gula, ya terutama gula yang sederhana, ya kalau nggak dipakai badan atau dipakai tubuh kita, maka dia akan diubah menjadi lemak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membongkarnya dia ini? Ilustrasinya begini, Anda punya singa, ya. Jadi tadi kemarin itu saya nggak makan sekian jam itu, tapi minum iya ya, tenang aja. Nggak boleh nggak minum tetap harus, ya. Tapi panitia bingung, ini dokter kok fitnya luar biasa, karena saya nggak makan, saya bilang. Kalau saya nggak makan, tubuh saya akan menggunakan cadangan energi yang lain, terutama dari lemak-lemak. Nah singkat ceritanya, Anda Bapak Ibu sekarang punya singa. Singa itu biasa Anda, ini ilustrasi aja ya, Anda biasa kasih makan dia 10 kg daging. Oke?
Nah suatu hari singa ini Bapak sekalian, Anda cuma kasih 3 kg daging, berarti ada 2/3 restriksi, pengurangan. Oke, dari 10 menjadi 3. Nah singa yang cuma Anda kasih 3 kg daging tadi, lalu Anda lepas ke kerumunan orang, maka jawabannya pasti singa tadi makan orang gitu lah. Gitu kan? Nah sama kayak badan kita, ketika Anda mulai aktivitas dan mengurangi kalori yang masuk, akan terjadi switching, tubuh akan mengambil cadangan energi. Ketika dia lihat di glikogen, di kulkas, bahasa saya itu nggak dapat energi, dia akan masuk ke freezer, ke chiller. Chiller itu isinya lemak. Maka ketika dia lemak dibongkar, Anda akan fitnya luar biasa. Paham ya maksudnya? Dan itu kalau Anda kerjakan, Bapak sekalian, Allahu Akbar, mensnya akan diperbaiki sama tubuh kita. Tubuh akan memperbaiki sensitivitas insulin, pankreas, semua dengan riset ulang. Karena biang keroknya lemak-lemak atau masalah tubuh kita itu sebagian besar di lemak tadi. Artinya kalau dia dibongkar, Allahu Akbar, Anda akan jadi laki-laki yang subur, perempuan yang subur, nyeri lututnya akan hilang. Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Itu sebabnya kalau protokol benar-benar kita pakai 30, 6, 3, 2, 30 Ramadan, 6 puasa Syawal, 2 itu Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, plus 1 lagi berbekam, umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Apalagi Anda prolong puasanya. Prolong itu diperpanjang. Misalkan nih, Anda puasa, ya katakanlah misalkan kalau nggak hari puasa gimana? Nggak apa-apa. Bahasanya itu Anda puasain aja badannya. Jadi contoh begini, Anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan, terus jam 5 sore kan nggak makan. Ya, jam 5 sore nggak makan, nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam. Jadi kalau kita sudah 12 jam mengistirahatkan badan kita, maka tubuh akan switching bahan baku. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan Anda banyak sholat, Anda banyak exercise, Allahu Akbar. Maka kalau kita sholatnya udah benar Bapak sekalian, itu tadi bapak-bapak tadi pas panitia di Dumai tadi dia bingung lihat saya. Dokter, itu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu dokter, badan dokter kecil dia bilang. Tapi sekarang kok besar? Ya karena saya sekarang mulai mengeluarkan hormon-hormon ya, hormon-hormon pertumbuhan yang itu bisa dimulai atau bisa kita keluarkan dengan cara apa? Latihan beban. Bukan pakai barbel. Latihan beban itu ya beban kehidupan, bukan. Ya, beban contohnya apa? Ini kan beban. Squat. Push up itu beban. Plank itu beban. Paham ya? Ini nggak perlu banyak, apalagi ya bapak-bapak nih coba mulai biasakan ya. Menjelang sholat atau habis sholat Anda push up 5-10 kali. Kuat banget badan kita Bapak sekalian. Nanti ya push up 5 kali aja, kalau 5 kali aja kita 5 kali sholat biasa ya, sholat wajib udah 25 kali sehari. Menjelang tidur push up dulu. Plank dulu 30 menit, itu kuatnya luar biasa. Nanti lama-lama apa? Nanti lama-lama perutnya akan kuat, nah tadi itu. Hubungan suami istri akan diperbaiki sama tubuhnya, insya Allah. Belum saatnya bertanya. Dapat hadiah nih. Dapat kurma 1, 2. Biar nggak kecewa. Jangan baper ya. Jangan dikit-dikit baper Bapak sekalian. Dan mulai latih emosi. Ya, latih emosinya, sayang banget, rugi banget kita kalau hari-hari kita tuh penuh dengan hal-hal yang nggak penting buat badan kita. Karena memang mau sesehat apapun makanan yang dimakan, kalau kolbunya nggak sehat, nggak bermanfaat, serius. Ya, misalkan nih, saya pernah sekali, saya contohkan aja, mudah-mudahan jadi semangat buat Anda untuk ya kalau kita bisa mempermudah urusan orang, permudah aja lah. Satu hari di Jakarta saya naik mobil, mobil itu lagi jalan, tiba-tiba prok ada yang nabrak dari belakang. Di tol, apa yang saya kerjakan? Saya yang kabur duluan. Ya, kenapa? Saya yakin yang nabrak gak sengaja. Betul gak?
Ngapain susahin dia? Juga ternyata yang nabrak itu sopir pick up, sopir apa, mobil box gitu kan. Dia pasti mau ngantuk segala macam. Udah maafkan saja lah. Fa'fu anhum gitu bahasa Al-Quran. Kalau kita berhenti juga apa yang terjadi? Macet. Ya kan? Sudah saya pulang gitu kan, ya sudahlah. Saya cari bengkel habis itu, udah lama habis itu saya biar aja mobil kayak begini kan. Toh dia juga akhirnya gak cemas. Toh jalan juga gak macet. Daripada ribut-ribut kadang-kadang saya habis pikir. Cuman spion tersenggol sedikit berkaca pinggang depan orang. Ini orang mungkin kebanyakan gula sederhana tadi itu. Kurang pisang mungkin. Kurang bahagia, kurang makan buah. Ya. Ayo kita jangan dikit-dikit makan. Nabi udah memberi petunjuk, jangan marah. Jangan mencintai sesuatu berlebihan. Pokoknya banyak banget jangan-jangan. Supaya apa? Supaya kita terlatih emosinya. Terus sekalian. Ya. Nah, kemudian udah jam 5.20, jam berapa gitu? Terus 5:30. Tadi belum mulai kajian sudah ada pertanyaan, keren. Enggak apa-apa. Jadi, kata kuncinya apa? Saya akan kasih Anda 5 kata kunci nih untuk hidup sehat. Catat baik-baik ya, gunakan baik-baik. Tadi 5 hal tadi, 4 hal tadi itu Anda sudah mulai kurangi ya. Insya Allah mulai hari ini mari kita jadikan semangat kita hidup sehat ini karena Allah. Nanti tahajudnya enak, sholatnya enak, sedekahnya enak, baca Qurannya enak gitu kan. Dan nanti bos sekalian, perbaiki baca Qurannya, perbaiki tahsinnya, makhraj semua. Nanti Allah akan kasih nada yang terbaik untuk Anda, tenang aja. Gak usah ikut nada-nada orang-orang di luar sana. Nada itu akan Anda dapatkan sendiri insya Allah. Oke? Nah lalu, setelah yang 5 hal tadi bos sekalian kita stop gitu kan, 4 hal tadi ya. Ya tepungnya, ya gulanya, ya apa segala macam tadi itu. Kita mulai masuk ke fase pembersihan atau bersih. Puasa jangan pernah tinggal. Kalau tidak hari puasa, Anda mulai melaparkan dirinya. Melaparkan diri maksudnya, berarti nanti kalau udah kurus gimana? Enggak apa-apa kalau udah kurus nanti proteinnya Anda tetap asup lebih banyak. Atau karbohidratnya, karbo yang kompleks itu contohnya apa? Ya kayak kentang tadi, kayak beras merah, beras hitam, atau beras coklat. Itu jenis karbo-karbo yang kompleks. Nah lalu ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan dalam asupan kita tiap hari. Yang pertama, asam amino. Ya, asam amino. Asam amino Bapak Ibu dapatkan dari mana? Sumber asam amino yang paling baik ini salah satunya. Kurma. Kurma ini adalah jenis asam amino yang paling baik. Maka di luar Ramadan jangan lewat di rumahnya atau jangan sampai nggak ada kurma di rumahnya. Kata Nabi apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan. Kata Nabi begitu. Maka di luar Ramadan tetap ada kurma di rumah. Minimal Anda makan pagi hari 7. Mau ajwa alhamdulillah, kalau nggak ajwa pun kurma biasa juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama asam amino. Kemudian sumber asam amino yang paling baik lainnya namanya apa? Madu. Madu itu sumber asam amino yang paling baik. Ya, karena dia mengandung unsur-unsur tanahnya kita. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, sumber asam amino yang tidak kalah baiknya adalah air kelapa. Air kelapa itu bos sekalian, kalau Anda yang punya darah tinggi, itu subhanallah insya Allah ya, kalau Anda rutin minum air kelapa, turun insya Allah tensinya. Dan air kelapa itu banyak banyak sekali manfaatnya, mulai dari tonisitasnya dia yang sama dengan badan kita atau cairan tubuh kita. Dan isokinetik, jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita tuh luar biasa pada air kelapa. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar. Ya, dan tubuh kita ini, Bapak sekalian, itunya bahan baku gen kita adalah asam amino. Simple kan? Simple. Ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Di blender aja semua. Jadi minuman dan bikin kenyang. Insya Allah, tambahkan garam sedikit. Sumber asam amino yang lain apa? Banyak dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik. Probiotik kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe kan. Tempe itu merupakan salah satu probiotik yang paling baik. Kalau tidak ada tempe, minimal Anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik. Yang probiotik maksud makanan yang fermentasi. Tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau enggak asinan. Itu kan fermentasi tuh. Tapi paling mudah mah tempe lah ya. Tempe itu Anda bisa makan sama kurma, karena kurma prebiotiknya juga, asam amino juga. Ya, seperti itu. Jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng. Jadi jangan digoreng lah. Kan sudah matang kedelainya. Kedelai kan udah direbus.
Dan tempenya bisa jadi, tidak mesti bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa harus pakai kedelai? Pakai biji manggis juga bisa. Biji manggis itu bos sekalian, itu kandungan antioksidannya itu luar biasa. Biji manggis itu, ya, nggak mesti pakai kedelai, ya. Terus apalagi probiotik. Jadi kan kemudian yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, termasuk dari kurma itu juga prebiotik. Ya, yang ketiga, yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Ini rempah. Ya rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, segala macam. Jadikan minuman atau makanan tiap hari. Ya, dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh. Pindang-pindangan itu kalau Anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum. Kuahnya diminum karena di situ ada rempahnya. Oke? Jangan pakai santan. Jadi bikin rempah, bikin makanan usahakan jangan pakai santan. Kecuali Anda minum santannya tidak dimasak, itu bagus. Santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat. Ya, apalagi tambah dengan kunyit, tambah dengan jahe. Itu di rempah. Yang terakhir rimpang. Ya, rimpang. Rimpang itu Bapak sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah. Jadi akar, itu namanya rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Ini kunyit. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas tuh rimpang tuh, atau kencur juga rimpang. Ya, 5 hal tadi usahakan ada terasup badan kita tiap hari. Apalagi Bapak sekalian, Anda bisa bikin ini kan ada kunyit nih. Kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya, Masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali ya, banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini. Ya jadi kalau nanti salah satu checklist kalau mau nyari menantu yang sehat, tanya sama dia, sering makan kunyit gak? Karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit, spermanya subur, spermanya bagus. Serius loh. Makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya. Ya. Karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masala. Masala itu bumbu. Nah, ini modalnya cuma kunyit doang. Lalu modal kedua jahe. Biasanya kalau saya kajian-kajian begini, ini ada yang bantuin biasanya. Gak apa-apa lah, udah mau habis waktunya. Ini Mas Pak Roni silakan berdiri. Pak Roni bos sekalian, beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya, yang dosen juga, dosen di mana? Abdurrab. Ya, di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau. Ya, insya Allah. Dan banyak teman-teman yang lain di sini bos sekalian yang juga praktisi kesehatan Islam atau tib nabawi ya. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat kita yang sehat. Jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ya, Indonesia itu saya pernah baca beli obat TBC itu 140 miliar. Bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit. Banyak kan? Banyak loh, Masya Allah kan? Kebun kunyit, kebun jahe, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang. Serius. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat, karena negeri kita ini negeri yang Allah berkahi luar biasa. Sayang banget ya, bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya. Kita punya rempah, kita punya rimpang, dan 350 tahun kita dijajah Belanda. Mereka ngambilnya rempah. Ketika negara ini katakanlah sekarang gak dijajah lagi memang, tapi kalau Belanda mau jajah lagi udah gak tertarik lagi. Kenapa? Tanah gak subur lagi. Tanah gak subur karena apa? Karena manusianya makan gak sehat. Manusia makan gak sehat, otomatis kotorannya juga tidak berkualitas. Akhirnya bumi begitu dia polanya. Makanya sekarang coba lihat, bunga tidak sewangi dahulu. Ya kan? Cabai sekarang udah gak pedes kayak dulu. Kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik. Di kota udah nggak, cabainya nggak ada pedes-pedesnya cabai. Gitu loh. Ya, makanya mari kita selamatkan bumi ini. Memang ada orang bilang, ngapain ribet-ribet banget?
Toh juga akan kiamat, toh juga akan mati. Bapak sekalian, kata Nabi SAW apa? Kalaulah besok kiamat, kata Rasulullah, dan engkau punya satu biji kurma, maka tanamlah tadi. Maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya. Itu pesannya. Ya, makanya Anda yang di sini hobi minum air kelapa muda, coba jangan pakai sedotan. Dikukup aja langsung gitu kan. Sedotan kalau sedotan plastik bumi lagi kena. Kan gitu loh maksud saya. Zaman lu orang-orang kita kan nggak minum nggak pakai sedotan kan? Buka gitu, apalagi udah laki-lakinya mungkin gua-gua perkasa minum pakai satu tangan. Kayak saya kemarin itu. Wih, akhir saya delete itu postingan karena orang nanya bukan air kelapanya, dok nembun jenggot gimana? Yang diomongin air kelapa, yang dibahas jenggot. Ya, kalau nggak nasib nggak bisa, kalau nggak keturunan susah punya jenggot. Mau pakai minyak ini minyak itu susah. Ya gitu. Terus rempah terimpang terus kan. Dan kita kan ada dua nih, udah ada jahe ya, kemudian ada kunyit. Ini saya ajarin, nanti Bapak Ibu bisa bikin minuman ini ya. Sama satu lagi lengkuas. Ini lengkuas. Apa manfaat dari minuman ini? Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi ada kunyit, ada gelas nggak Pak? Nggak ada air panas ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti di rumah bikin minuman ini ya. Isi yang pertamanya adalah jahe. Oke. Isi yang keduanya adalah kunyit. Lalu isi yang ketiganya lengkuas. Isi yang keempatnya ini serai. Jadi serai nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti itu dikasih air panas, yang paling banyak jahenya. Yang paling banyak jahenya, nanti habis itu kunyit, habis itu lengkuas, habis itu serai. Urutannya. Atur aja lah. Ya. Yang jelas dia harus terasa, jahenya terasa. Lalu minuman tadi Anda kasih air panas atau air dispenser aja Bapak Ibu sekalian. Setelah dia agak hangat, nanti Anda potong jeruk nipis, kasih masuk situ, peres maaf, ya. Setelah itu, setelah dia setelah agak hangat gitu tadi, saring. Setelah disaring, Anda blender, tambahkan kurma. Ini bahasa saya menjadi minuman ultimate rimpang. Efeknya apa? Masya Allah. Nanti baca aja manfaat kunyit apa, jahe apa, serai apa, menyuburkan kandungan, ya, menguatkan tulang, menguatkan pencernaan, menguatkan otak, membersihkan darah, komplit semua di situ. Bahkan tadi saya katakan kurma itu mengandung asam amino kan, subhanallah, komplit. Jadi kita pemanisnya pakai kurma. Ya, minumnya kapan? Waktu pagi sama waktu mau tidur. BAB-nya nanti akan diperbaiki juga sama insya Allah. Ya, banyak sekali manfaatnya. Ya, modal cuman paling 10.000 kayak begituan, ya kan? Tapi efeknya luar biasa. Pakai madu juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya senang pakai kurma, ya membiasakan kalau udah dapat madu gitu kan, karena ketika ya memang beda sih antara kurma sama madu. Tapi kalau bisa blender itu pakai kurma, saya lebih senang pakai kurma, kebiasaannya aja seperti itu. Hah? Sefeelingan aja Pak. Jadi kalau mungkin bahasa saya, kalau misalkan gini, jahenya satu bagian, kunyit setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/4. Maka kalimat ini kalau diterjemahkan, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram. Paham ya? Berarti lengkuasnya berapa? 3 gram. Kan 1/3 kan? Serainya? Ya 1/4 dikali 10 gitu kan. Itulah pokoknya diurutan. Jadi paling sedikit itu nanti serai, kemudian naik ke atas lengkuasnya,
Kunyit sama jahe. Kasih jeruk nipis mungkin setengah aja. Ya, satu potongan beginian. Bagus buat asam lambung nanti ya. Blendernya hasil airnya tadi kan kita dikasih air panas, disaring, itu nanti di blender sama kurma yang dibuang bijinya. Gitu. Jahenya, kunyitnya segala macam tadi itu bisa itu nggak di blender, tapi Anda bisa blender, Bapak bisa blender lagi itu untuk dia jadi kayak sudah dihancurin gitu. Nah itu bisa kalau Bapak Ibu mau dipakai buat kepala, itu bisa menguatkan rambut. Kalau ada luka-luka, bukan luka sih, gatal-gatal bisa dibobohin pakai itu. Insya Allah. Baik, sudah 5:30, mungkin direbus boleh, tapi jangan terlalu lama dipanasin ya, nanti dia rusak.